Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pada rekaman yang terakhir kita membicarakan surah Al-Ma'un, di mana kita telah melihat bahwa sholat khusyuk yang ingin dicapai memerlukan ibadah-ibadah lain. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan sholat. Sudah diperlihatkan bagaimana sholat pada tingkat-tingkat yang masih banyak lalai dihubungkan dengan ibadah sosial dan ibadah qalbu, di mana ibadah sosial itu diperingatkan dalam surah Al-Ma'un dengan pertanyaan, apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama itu, yaitu orang yang tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin, hanya mendorong, yaitu muncul suatu kesadaran, perhatian, dan rasa empati. Begitu juga kepada anak yatim. Kemudian diapit, dibarengi juga yaitu orang yang di dalam aktivitas kegiatannya itu didasari oleh riya. Itu melambangkan bagaimana sholat yang menuju khusyuk itu dibarengi dengan ibadah seperti yang dijelaskan. Sekarang kita ingin membuktikan lagi bahwa itu berlanjut. Dan memang Al-Quran itu kalau kita perhatikan bukan single, bukannya tersendiri, saling kait mengait, saling menarik ke atas. Jadi semakin kita perhatikan, semakin rumit, memerlukan kajian yang sungguh-sungguh. Kalau dalam surah Al-Ma'un itu kelihatan itu, dalam surah Al-Ma'un itu kelihatan seolah-olah memang terpisah gitu. Nah, mari kita lihat dalam ayat selanjutnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum ala salatihim daimun. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang di dalam
proses sholat mereka itu. Kalau di dalam surah Al-Ma'un itu an, kalau di sini sudah ala. Jadi yang berjalan proses ya sholatin, di mana proses sholatnya itu konsisten. Seperti diuraikan sebelumnya, daimun itu berasal dari kata dawama, ya, dawama, didawamkan, diteruskan. Ya. Ada juga air yang mendidih di dalam satu tempat. Ya. Ada juga pengertiannya mengalir terus tanpa henti-hentinya sepanjang zaman. Jadi di dalam sholatnya itu konsisten, mungkin konsisten dalam memperbaiki kelalaian, konsisten terhadap waktu, konsisten terus belajar, memperbaiki sholat dalam arti meningkatkan pengetahuan terhadap bahasa Arabnya, mengerti yang dibaca gitu. Kalau semula mereka, katakan kita waktu baca misalnya A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mungkin di dalam pemahaman kita sekadar terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, seluruh sekalian alam. Itu jadi, karena konsisten terus dipelajari misalnya bahasa Arabnya. Bismillah itu ada 3 ba. Yang pertama itu menyangkut segala aktivitas kita semata-mata karena Allah. Ba yang kedua pengertiannya minta pertolongan. Ba yang ketiga diberkati, dirahmati gitu. Jadi kalau kita membaca bismillah itu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, berarti pekerjaan itu semata-mata karena Allah. Pekerjaan itu mohon dibantu, ya, mohon diringankan, diberi hidayah. Kemudian pekerjaan itu mendapat berkah akhirnya. Jadi kalau sudah paham itu, kita tidak lagi terpaku dengan terjemahannya, karena kita sudah mengerti bahasa Arab. Terus kita belajar terus ya. Bismillahirrahmanirrahim, otomatis ya. Misalnya mungkin nggak terbayang apa maksud bismillah itu. Kita selalu melihat ya pekerjaan yang simple, yang sederhana ya. Tapi bisa saja kita melakukan pekerjaan yang berat. Misalnya kita melakukan sesuatu, ya katakanlah membuat suatu disertasi lah, itu pekerjaan berat itu. Jadi setiap kita duduk di meja ya, ngetik, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengandung makna pekerjaan itu semata-mata karena Allah, tidak karena lain-lain ya, bukan karena ingin populer, ingin macam-macam lah ya. Pekerjaan itu kita semata-mata karena Allah. Tentu pekerjaan membuat satu disertasi itu berat gitu ya.
memerlukan pemikiran, perenungan, sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan jalan sehingga semakin bahari, semakin mudah sehingga kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang berat ya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan apa yang dilakukan itu mendapat berkah. Artinya orang mempergunakan hasil karya kita dengan baik. Itu kalau kita pahami terus-menerus, otomatis tidak perlu lagi. Jadi sholat baca Al-Fatihah dengan konsisten kita belajar, semula hanya terjemahan, terus kita belajar ngerti maknanya sehingga bahasa Arab, karena kemauan kita belajar. Contohnya, jadi alladzina hum ala sholatihim daimun. Sebelumnya kita lihat ayat di surah Al-Ma'arij ya. Surah Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manua illal musallin alladzina hum ala salawatihim daimun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Suka berkeluh kesah. Kalau insan itu artinya merupakan manusia tapi terkait dengan dasarnya. Jadi sifat manusia itu pada dasarnya itu diciptakan halu'a, suka berkeluh kesah. Apabila idza masau syarru jazua, apabila menimpanya ya, keburukan, dia akan berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manua, dan apabila mendapat kebaikan, dapat harta, dapat promosi jabatan, apa saja yang baik, maka dia manua. Dia jadi sikapnya kikir, sikap kikir. Kecuali illal musallin, kecuali orang yang sembahyang. Tapi sembahyangnya pada tingkatan alladzina hum ala sholatihim daimun. Jadi orang yang keluh kesah ya, itu sifat dasar manusia. Kalau dapat keburukan dia berkeluh kesah, apabila dapat kenikmatan, harta dan sebagainya dia jadi kikir. Kecuali yang sholat. Nah, ini ibadah qalbu. Ibadah qalbu. Tapi ibadah qalbu yang merupakan syarat. Ya, bukan syarat.
Jadi orang yang sholatnya pada tingkat daimun, konsisten, itu akan memperoleh klarifikasi yang tidak perlu kesah. Dia orang yang konsisten sholatnya, maka dia tidak akan keluh kesah. Konsisten dalam arti ya kalau sembahyang dia selalu ke masjid, memperhatikan waktu. Konsisten dalam arti terus berusaha untuk bagaimana sholatnya semakin baik. Itu akan mendapat kategori orang yang halu, yang tidak halu, yang akan masuk keluh kesah. Kalau kita pikir, mengapa orang tidak berkeluh kesah? Tentu ada proses. Pertama, tentu dia keimanannya, bahwa misalnya kalau keluh kesah itu disebabkan karena rezekinya kurang, bahwa dia yakin bahwa rezeki itu Allah yang atur, gitu kan? Kalau keluh kesah itu disebabkan musibah yang dia hadapi, dia yakin bahwa musibah itu merupakan ujian. Dia akan memperoleh kebaikan apabila sabar. Gitu. Nah, sebenarnya bisa diambil suatu contoh dalam surah At-Taghabun ya. Jadi misalnya dia dapat musibah, tapi karena dia sholat pada tingkat daimun, tingkat yang mantap ya, kemudian dia dapat musibah dan dia tidak akan keluh kesah, berusaha tidak keluh kesah karena memang terjadi peningkatan iman ya. Nah, kalau kita itu berikan contoh dalam surah At-Taghabun ya, ayat 9 ya, surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak menimpa seseorang suatu musibah kecuali seizinnya. Jadi ini ada musibah ya. Dia yakin di dalam hatinya, tidak ada keraguan lagi bahwa musibah itu terjadi, hanya bisa terjadi karena seizin Allah. Jadi kalau dapat musibah, tentu di dalam proses musibah yang kita terima itu banyak. Misalnya ada misalnya kalau misalnya musibah kita kematian anak misalnya, atau kematian orang tua, kejadiannya mungkin ada sebab ya. Kalau anak saya nggak pergi ya, atau kalau anak saya mengikuti nasihat saya untuk tidak pergi, mungkin dia tidak terjadi musibah. Nah, perkataan yang demikian itu memberi celah untuk iblis masuk. Jadi bagi orang-orang yang sudah sholatnya bagus tadi, tentu dia tidak akan memberi
celah, memberi ruang untuk iblis bekerja. Dia percaya bahwa musibah tersebut tentu seizin Allah. Dia tidak akan banyak bicara. Ya bisa saja di dalam pengungkapan, di dalam membicarakan, tentu dia sesuai dengan keadaan, ya. Namun di hatinya ada syariat, ada hakikat. Ya, di dalam hatinya ya itu musibah tentu seizin Allah. Kalau tidak seizin Allah tidak akan mungkin. Ya. Jadi banyak sebenarnya ayat-ayat lain yang menguatkan kita. Dan dia yakin selanjutnya wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa musibah atas izinnya, kita imani Allah akan memberikan petunjuk di dalam hati. Nah, jadi setelah kejadian kita memperoleh renungan, oh ini hikmahnya, kira-kira begitu. Nah, dalam proses alladzina hum ala salatihim daimun, ada proses panjang. Jadi tidak mungkin dicapai semudah itu, ya. Itulah dalam arti berkenaan dengan ibadah qalbu. Mari kita lanjutkan di bawahnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang di dalam hartanya. Jadi dia orang yang sudah sholat dan punya harta, gitu ya, punya harta. Di dalam harta itu dia yakin ini hak, ada hak. Apakah zakat, apa saja, ya. Ada hak orang lain. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ada hak terhadap hartanya. Lisail, untuk orang miskin yang minta, wal mahrum, dan orang-orang miskin yang tidak minta. Ini kan suatu kelas tersendiri dalam melakukan infak. Jadi sampai orang yang sholatnya sudah ada imun itu punya kemampuan melihat bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak minta. Itu sudah satu ibadah sosial yang tinggi nilainya, kan? Bagaimana kita bisa mendeteksi, bisa mengenali orang yang sebetulnya dia kesulitan, tapi diperhitungkan di dalam mengeluarkan harta. Ini suatu hal yang cukup tinggi nilainya. Jadi kelihatan sekali, ya, kita buktikan bahwa salat itu berdampingan dengan ibadah sosial dan ibadah hati, di mana semakin meningkat
itu semakin tinggi, ibadah hatinya juga tinggi, ibadah sosialnya juga tinggi. Saya kira cukup dulu, nanti kita lanjutkan lagi untuk walladzina hum ala salatihim hafizun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.